Ya, 18 tahun bersembunyi, berbaur dengan masyarakat, bahkan kalau dilihat dari foto penangkapan tidak seperti bahwa ia merupakan tokoh kunci dari Jamaah Islamiyah, bahkan disebut-sebut sebagai panglima perang, perakit bom ulung. Nah, saya tanyakan langsung kepada Pak Bekto. Pak Bekto, ketika Anda menjadi Kadensus tepatnya di 2004-2008, sementara Zulkarnain buron 2006. Berarti Bapak ini ketika menjabat sedang mencari-cari dia. Ini bagaimana licinnya Zulkarnain ini, Pak Bekto? Ada hal yang luar biasa dari Zulkarnain ini. Tepatnya saya mengejar bukan dari tahun 2004, tapi dari tahun 2002. Dari 2002 sudah dikejar oleh Densus, waktu itu namanya masih Satgas Bom. Dia sudah diketahui selama perburuan, dia punya nama alias begitu banyak, ada 9 nama alias. Ya, nama sendiri tadi sudah disebut Arif Sunarso, tapi dia di Afghanistan sebagai alumni Akademi Militer Al-Jamaah Al-Islamiyah yang pertama, dia dikenal sebagai Zulkarnain. Kemudian di dalam kepengurusan Jamaah Islamiyah, dia punya jabatan yang sangat tinggi, yaitu Panglima Askari. Kalau dibandingkan dengan katakanlah negara, karena dia kepengen membentuk negara yang besar, lebih besar dari Indonesia, itu dia jabatannya sebagai Panglima Askari sama seperti Panglima TNI sekarang. Kalau di Indonesia itu Panglima TNI. Jadi memang dia buron yang besar, dan saya mau ucapkan selamat kepada Densus 88 anti teror yang tidak pernah berhenti untuk mengejar teroris ini sampai kapanpun. Dan ini menunjukkan bahwa negara hadir, bahwa ada ancaman terorisme yang terus-menerus. JI ini tidak pernah padam. Sampai dengan sekarang dia masih hidup. Bahkan Sunarso saja sampai dengan sekarang masih mendapat gaji dari JI selaku Panglima Askari. Ini catatan ini ada di Densus, semua diikuti hasil pemeriksaan. Jadi Densusnya luar biasa, Zulkarnain juga luar biasa, licin luar biasa. Jadi sekali lagi, saya mengejar dari tahun 2002, bukan 2006. Begitu, Caca. Baik, Pak Bekto, mohon izin saya memang harus menanyakan karena mungkin inilah pertanyaan dari masyarakat. Ketika sudah 18 tahun menjadi buron, Pak Bekto pun menceritakan bahwa ini orang susah betul ditangkap. Nah, kalau sekarang kemudian bisa ditangkap, apakah kemudian dia sudah tidak mau lagi bersembunyi sehingga hidup berbaur dengan masyarakat, atau memang dikatakan Densus ini bagaimana sih sistem kerjanya kok bisa 18 tahun tidak bisa menemukan dia, kemudian harus berakhir di Desember 2020. Bagaimana Pak Bekto? Caca harus belajar, harus mengetahui bagaimana penegak hukum itu bekerja. FBI juga bisa mengungkap 25 tahun, 30 tahun, dan sebagainya. Penegakan hukum tidak ada daluarsanya. Jadi harus dikejar terus sampai dapat. Selama dia masih jadi tersangka, selama dia masih melakukan, apalagi Jamaah Islamiyah itu sampai sekarang masih eksis, masih mengendalikan anggota-anggotanya iuran, kemudian anggotanya juga mendapat gaji yang dia melakukan. Ini kan dia itu panglima perangnya, Panglima Askari. Itu semua diberi gaji gitu, dikendalikan untuk merebut pemerintah Republik Indonesia. Dia ingin kuasai, ya, meskipun dia berafiliasi dengan Al-Qaeda, itu sampai sekarang masih eksis, masih aktif. Ya, seperti yang barusan tertangkap namanya Taufik Buraga atau UPI Lawanga di Lampung dan sebagainya. Kadang-kadang amirnya ditangkap. Ya, katakanlah para Wijayanto ditangkap tahun 2012. Ini ada semacam disebut di Latna itu di Jamaah Islamiyah, Dewan Suro gitu. Itu yang mengendalikan terus sampai sekarang masih aktif. Baik. Tidak boleh lengah, dan saya mengucapkan selamat kepada Densus yang tidak pernah mau berhenti untuk mengejar siapapun yang ingin menggulingkan pemerintah ini melalui kegiatan teror. Baik, Pak Al-Qaidar, ini jadi masyarakat jadi ngeri kalau melihat ini. Kita berpikir bahwa gembong-gembong teroris ini akan bersembunyi di tempat yang jauh, susah, pelosok ditemukan. Ternyata ada di sekitar kita, menjadi tetangga kita, karena dilihat dari profil Zulkarnain
baik-baik saja dengan tetangga, nggak ada masalah, hidup seperti biasa, peternak pula. Ini bagaimana? Ya, secara antropologis memang kelompok-kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah ini sebenarnya sudah lama diffuse, sudah lama deactivated, terutama ketika para orang-orang tersangka bom Bali 1 itu meminta tolong dari Osama bin Laden untuk mengadakan perlawanan terhadap eksekusi mereka, dan itu dianggap oleh Osama bin Laden sebagai tindakan yang cengeng. Jadi pihak Al-Qaeda sendiri sudah lama, setahu saya sejak tahun 2010 itu sudah memutuskan hubungan sama sekali dengan JI. Sehingga JI itu dari 2010 sampai 2013 itu seperti terombang-ambing. Sehingga itu kan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada akhirnya itu kan memutuskan untuk kemudian bergabung dengan ISIS. Dan bergabungnya dengan ISIS itu tambah membuat Ayman Al-Zawahiri, manajer setelah Osama bin Laden, Al-Qaeda, itu marah sekali. Kok bisa beralih dari Wahabi jihadi kepada Wahabi takfiri. Sementara orang-orang ISIS itu membunuhi dan mengeksekusi banyak sekali anggota-anggota Jabhah Nusrah, Al-Nusrah dan sebagainya yang ada di Syria, di Irak dan sebagainya. Dan itu adalah orang-orang dukungan Al-Qaeda. Jadi setahu saya, kenapa kelompok JI itu walaupun masih eksis seperti kata Pak Bekto tadi, itu tapi memang sudah diffuse, sudah aman-aman saja. Artinya mereka tidak bisa berbuat banyak lagi, tidak bisa membuat serangan-serangan amaliyah lagi. Karena memang Al-Qaeda di Afghanistan itu sudah memutuskan tidak mau mendukung mereka lagi. Al-Qaeda sendiri sedang mencari organisasi aliansi baru. Saya tidak tahu ya organisasi apa yang akan dipilih oleh Al-Qaeda untuk ini. Tapi mereka juga tidak akan mau memberikan dukungan kepada Mujahidin Indonesia Timur karena sudah bergabung dengan aliansi ISIS. Dan ISIS itu dianggap mereka itu oleh Al-Qaeda itu dianggap sebagai Khawarij. Khawarij itu lebih kafir daripada kafir. Dan itu sangat sangat tidak mungkin mereka akan mendukung MIT. Jadi kemungkinan ya kita akan menunggu kalau seandainya ada gerakan jihad baru di Indonesia yang menggantikan JI. JI itu sudah lama lumpuh, diffuse, deactivated. Jadi menurut saya itu akhirnya itu para pengurusnya itu sama seperti pengurus-pengurus yayasan biasa yang kemudian mengelola aset-aset yayasan itu. Ada perkebunan, ada kemudian kota-kota amal ya yang ada di berbagai tempat dan sebagainya, dan mereka itu kemudian menghabiskan uang itu untuk kenduri-kenduri saja gitu, potlatching ya namanya kalau dalam istilah antropologi. Oke, nanti saya tanyakan kepada Pak Bekto karena paham betul sosok Zulkarnain ketika ia bersembunyi di tengah-tengah warga seperti biasa, orang biasa. Apakah kemudian memang sudah tidak akan melakukan kegiatan lagi atau memang merencanakan sesuatu? Mengingat sebentar lagi akan ada perayaan Natal dan juga Tahun Baru, kerumunan kemudian bisa mungkin terjadi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.